Sakit adalah ujian dari Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Merau, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 687 atau 0853 74 66 0767. Kunjungi juga website kami di www.fajar-terapi.blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada? Anda kembali bersama saya Tian Bastian dalam program acara Medikal Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Baik pemirsa, seperti biasa program ini akan mengupas tuntas solusi kesehatan secara alami dan tradisional tetapi telah dikemas secara modern. Dan juga seperti biasa juga saya tidak sendiri di studio Karimun TV, sudah hadir narasumber kita dari Klinik Fajar Terapi yaitu terapis kita yaitu Bapak Tengku Munawar. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai sebuah penyakit ataupun keluhan yang mungkin saja ini sudah biasa didengar oleh pemirsa Karimun TV. Baik pemirsa, kita langsung sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Tengku Munawar. Pak Tengku, apa kabar Pak Tengku? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, segar ya sepertinya nih ya. Berjumpa kembali dengan pemirsa Karimun TV. Ya, nah, kita sudah beberapa kali pertemuan ini Pak, sudah banyak informasi yang kita berikan. Kali ini masih bersedia nih Pak ya? Masih semangat ya untuk memberikan informasi ya kepada pemirsa? Masih? Ya, kita memberikan sesuatu yang tidak merugikan kita sebetulnya. Iya. Itu adalah sedekah juga. Sedekah juga ya? Kadang-kadang gini, membantu orang itu tidak harus dengan tenaga atau dana ya. Kadang-kadang dengan suara pun akan membantu seseorang. Betul sekali. Apalagi ini dengan solusi ini Pak. Solusi, ya. Kita berikan kepada pemirsa. Jadi bantuan itu tidak harus dengan tenaga atau berbentuk materi. Ya. Tapi dengan suara pun akan sangat membantu orang yang lagi membutuhkan. Betul sekali. Apalagi ini juga tentang kesehatan ini Pak. Tentang kesehatan, yang mungkin saja banyak orang yang mengalami keluhan-keluhan penyakit ataupun juga butuh solusi kesehatan. Betul. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai kolesterol Pak Tengku. Sudah terbiasa mendengar kolesterol? Sudah ya, saya rasa sudah cukup akrab sekali. Mungkin sudah banyak juga menangani pasien yang mengalami kolesterol ini Pak. Ya. Pak Tengku, saya ini agak sedikit awam ya ini dengan kolesterol. Sering dengar, tapi belum terlalu akrab dengan yang namanya kolesterol. Sebenarnya kolesterol ini apa ini Pak? Kolesterol itu sendiri? Lemak yang bercampur dalam darah. Lemak yang bercampur dalam darah. Nah, kenapa ini bisa mengakibatkan menjadi sebuah penyakit, menjadi keluhan begitu? Dia begini, kalau kita kaji ulang ya, kita dalam hidup sehari-hari memerlukan lemak, lemak untuk pembakaran di dalam tubuh. Tetapi kalau lemak itu berlebihan, yang lebih itu daripada lemak, itu akan tersimpan. Kalau kita makan hari ini lemaknya banyak lebih, maka banyaklah tersimpan. Kalau tiap hari kita makan berlebihan lemak, maka lebih banyaklah yang tersimpan. Jadi yang tersimpan itu tidak terpakai. Kalau misalnya kita ada suatu hari kita tidak mengkonsumsi lemak, maka lemak yang tersimpan tadi itulah yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pada hari ini. Tetapi kalau misalnya berhari-hari lemak yang kita konsumsi itu berlebihan, maka berhari-harilah dia numpuk. Namanya barang sudah tersimpan, lama-lama kan kadaluarsa. Cuci gudang harusnya. Seharusnya cuci gudang. Makanya dalam Islam itu kan cuci gudang itu di bulan puasa. Oh iya benar Pak, cuci gudang itu ya, cuci pembersihan gudang. Lemak ya. Pembersihan lemak. Betul. Karena apa? Lemak yang udah tersimpan 1 tahun itu diambil lagi. Sehingga itulah hikmah dalam bulan puasa sebetulnya ini bagusnya di bulan puasa ini. Harusnya ya. Ya.
Lanjut, berarti yang sudah menumpuk tadi harus dibasmi, ini harus dikeluarkan. Dikeluarkan. Karena ini tidak dikeluarkan, akhirnya menjadi toksid di dalam tubuh, menjadi racun. Bisa saja dia lemak itu menjalar, bercampur dengan darah. Bercampur dengan darah. Nah, ini yang menyebabkan penyakit kolesterol. Ketika lemak sudah bercampur dengan darah ya Pak ya. Berarti, tapi kita pernah dengar informasi juga ini Pak, bahwasanya ada kolesterol baik dan kolesterol jahat ini Pak. Mungkin lemak baik dan lemak jahat ya. Sebenarnya yang mengakibatkan bisa menjadi penyakit tadi itu lemak yang seperti apa ini Pak? Ya seperti yang saya bilang tadi, kan ada sama seperti kita beras saja. Beras ada yang baik yang tidak baik ya. Ikan ada yang baik, ada yang tidak baik. Contohnya misalnya ikan yang baru, ikan segar. Itu kan enak kita makan. Betul, enak dan juga sehat ini Mas dan ya. juga sehat. Coba kalau misalnya udah berhari-hari kan udah jadi sampah. Kita makan, kalau kita makan pun gigi, mungkin gusi pun akan gatal, mulut kita pun akan gatal. Berarti seperti itu ya? Kira-kira seperti itu. Perbandingannya seperti itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalaupun ikan pun yang kita konsumsi kan ada yang baik. Kalau dia belum apa itu istilahnya belum busuk. Belum busuk ya? Masih segar gitu kan. Jadi sehat. Apalagi seperti ikan tongkol itu. Kalau baru-baru kan enak segar. Coba sudah beberapa jam, darahnya udah membeku dan udah mulai apa itu? Mengandung bakteri. Kalau kita makan itu gatal semua. Gatal ya. Berarti begitu juga analoginya ya. Begitu tuh. Ini kita berbicara secara logika aja. Logika aja. Kita nggak bicara ilmiah. Logika yang masuk dalam. Contohnya seperti itu begitu ya. Sesuatu yang mungkin pada porsinya itu akan baik gitu ya. Tapi ketika itu sudah berlebihan justru akan menjadi bumerang ini. Bisa jadi racun dan bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Betul sekali Pak ya. Sama seperti gini. Kita menyimpan uang. Ya. Coba kita simpan tiap hari, kita simpan. Uang itu kan ada batas waktu pemakaian. Ada yang kadaluarsa kan. Tapi kalau kita simpan terus tiap hari tidak pernah kita ambil, akhirnya uang pun akan jadi sampah. Tidak laku lagi. Tidak laku lagi. Begitu juga lemak yang ada di dalam tubuh kita, yang kita tumpuk tiap hari, itu akan menjadi sampah juga dalam tubuh kita. Namanya udah jadi sampah, itu akan membusuk tempat sampah tersebut. Contoh, misalnya sekarang kita ambil makanan-makanan yang segar, kita masukin kulkas. Tiap hari masukin kulkas terus. Ya. Lama kelamaan, kalau yang sudah udah kadaluarsa itu tidak dikeluarkan dalam kulkas atau peti es, itu peti esnya pun akan busuk. Peti-petinya ya. Peti-petinya. Makanya kalau sampah misalnya bak sampah aja, kenapa besinya sampai bocor ya, dia akan menimbulkan zat asam yang hingga terjadi karatan. Begitu juga dalam tubuh kita, kira-kira kurang lebih begitu. Saya beri contoh seperti itu kenapa? Supaya lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Iya, berarti begitu analoginya seperti itu. Bahwasanya kalau sesuatu yang sudah busuk pun, sesuatu yang baru masuk akan cepat busuk juga nih Pak ya. Akan busuk juga dan tidak berguna juga jadinya seperti itu. Nah, ini contoh ya, supaya mudah dipahami, agar mudah dicerna bahwasanya sesuatu itu jangan sampai menumpuk. Jangan sampai menumpuk, berarti gunakan sebagaimana porsinya saja, jangan sampai terlalu berlebihan ini Pak Tengku berarti. Nah, untuk yang mengakibatkan penyakit kolesterol sendiri kita sudah tahu ini ada penumpukan lemak itu Pak ya. Gejala seorang yang terkena kolesterol berlebihan atau kolesterol tinggi ini bagaimana Pak? Gejala-gejalanya biasanya dia kalau jalan di panas itu, keadaan udara panas itu nggak tahan, akan terasa kepala akan terasa pening. Selain itu Pak, di tubuh mungkin ada perubahan? Di tubuh ya perubahan-perubahan lain, yaitu kalau misalnya keadaan suhu udara dingin, dia akan terasa seperti pegal-pegal, seperti masuk angin. Itu berarti salah satu gejala stroke. Kolesterol. Salah satu gejala kolesterol. Ya. Cuman kalau saya pernah ketemu langsung nih Pak, contoh kasus yang mungkin menurut saya agak sedikit kontroversi dengan yang dibayangkan selama ini. Ternyata seorang yang bertubuh kurus pun bisa terkena kolesterol tinggi loh Pak. Bisa juga ya? Bisa juga. Berarti bukan hanya orang yang gemuk saja yang terkena kolesterol tinggi. Berarti dari pola makan ini Pak, kalau misalkan untuk orang yang bisa terkena stroke berlebihan, mungkin apa yang biasanya memicu untuk terkena stroke ini Pak?
untuk terkena, sebentar, ulang ya. Dari pola makan ini Pak, apa yang sebenarnya memicu seseorang terkena kolesterol berlebihan? Mungkin jenis-jenis makanan yang harus dihindari? Terutama lemak. Terutama lemak. Untuk menghindari kolesterol itu lemak. Kalau jenis pengolahannya Pak, pengolahan makanan misalkan seperti gulai, bersantan, itu apakah juga berpengaruh? Berpengaruh. Berpengaruh, akan terjadi kolesterol yang tinggi. Terutama yang kolesterolnya tinggi, misalnya telur ya, telur, terutama telur puyuh, itu kolesterolnya tinggi. Tinggi ya Pak ya? Setelah itu cumi atau sotong. Nah, itu tinggi. Itu kan makanan-makanan yang enak itu. Iya, enak sekali Pak. Makanan-makanan yang enak. Berarti yang enak ini kadang juga bisa bikin penyakit ini Kak ya. Justru kadang-kadang yang enak sesaat ini yang bikin penyakit. Sakitnya malah lama. Sakitnya malah lama. Sakitnya malah lama. Nah, selain itu Pak, mungkin selain telur puyuh, cumi-cumi, kalau seperti rendang kan santannya juga banyak. Nah, rendang tergantung yang olahnya. Olahannya ya. Cara masaknya ya. Cara masaknya. Yang jelas itu juga ada pengaruh untuk terkena kolesterol. Baik. Sehingga kalau orang yang udah kolesterolnya udah taraf agak tinggi, bukan tinggi, rendang pun agak dihindari. Kalaupun bisa dimakan, janganlah berlebihan untuk memakannya. Jangan mumpung lagi enak, makan enak, semua enak, habiskan semuanya. Tapi katanya durian juga berpengaruh terhadap kolesterol, benar nggak Pak? Tidak begitu berpengaruh. Cuma karena ada durian, karena yang berpengaruh gini, kolesterolnya ada, tambah darah tinggi lagi ya. Nah, makan durian, jadi kan panas. Darahnya tinggi, ditambah kolesterol, tambah panasnya durian lagi. Tambah habis itu makan gulai kambing lagi. Udah. Jadi benar-benar komplit ini penyakitnya. Jadi semua jadi satu di sana, darah tinggi, kolesterol jadi satu semuanya. Baik Pak Tengku, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Ini saya juga nanti akan menanyakan apa kaitannya kolesterol dengan penyakit-penyakit yang lain. Tapi Bapak ditahan dulu, kita akan bahas dan kita akan sampaikan kepada pemirsa setelah kita break jeda sesaat dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Merau, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 687 atau 0853 74 66 0767. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Dan kita masih dengan tema kita yaitu kolesterol.
kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Pak Tengku, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sedikit mau menanyakan ini Pak, mengenai kaitan antara kolesterol dengan penyakit-penyakit yang lainnya, bagaimana ini Pak? Kaitan dengan penyakit yang lainnya itu saling berkaitan. Karena kolesterolnya, kalau kolesterolnya tinggi, itu kan biasanya kepalanya pun akan pusing. Sering pusing ya Pak ya? Sering dirasa pusing-pusing. Kalau udah sering pusing-pusing kan orang tersebut biasanya cenderung kepada istirahat atau tidur. Kalau nggak tidur dia pening. Bisa-bisa mengakibatkan muntah atau terjatuh karena kolesterolnya tinggi kan efeknya kan kepala biasanya terasa sakit. Dengan pengaruh kepala sakit, banyak tidur. Dengan banyak tidur akan efek ke penyakit-penyakit yang lain. Ke penyakit yang lainnya. Jadi ada kaitan ya Pak ya? Termasuk nanti akan kena diabetesnya. Darah tinggi? Darah tinggi memang seperti terkena juga. Karena dengan kolesterol, kolesterol yang membeku itu kan akan terjadi penyempitan pada urat-urat. Termasuk pembuluh darah ya? Pembuluh darah itu akan menyempit. Di saat itu sudah tersepit, itu darah yang dioper dari jantung itu kan menyempit, akhirnya tinggi tekanannya. Karena ada penyempatan. Karena ada lemak ya Pak ya? Ada lemak. Jadi kan itu tersumbat semua, akhirnya tekanannya jadi tinggi, tidak normal lagi. Berarti berakibat juga terhadap penyakit-penyakit lainnya ini kolesterol. Bisa-bisa dengan kolesterol yang tinggi itu bisa-bisa darah tinggi berakibatkan dan efeknya bisa membuat orang jadi stroke. Jadi bisa juga terkena stroke ya. Itu memang dikendalikan. Kolesterol ini harus kita kendalikan apa ya? Karena memang dia dibutuhkan tetapi tidak dengan porsi yang berlebihan. Iya, berarti sesuai dengan kadar maksimumnya. Jangan sampai justru berlebihan dan mengakibatkan atau menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Baik, pemirsa, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video mengenai penanganan penyakit kolesterol yang mengakibatkan stroke ya Pak Tengku ya. Bagaimana terapis kita menangani seorang pasien yang terkena kolesterol tinggi yang justru berakibat pada stroke yang juga dialami oleh pasien beliau. Nah, kita langsung akan saksikan videonya, sudah ada di layar kaca Anda, pemirsa. Ini pasien Bapak ya? Iya. Pasien Bapak ini memang terbaring saja beliau atau bagaimana Pak? Terbaring aja. Ini mantan pasien, enggak pasien lagi. Iya, mantan pasien ya. Terbaring saja saat itu, tidak bisa bergerak Pak, tidak bisa berjalan. Ini beliau mengalami apa saat ini? Saat itu dia terkena stroke karena pengaruh kolesterolnya terlalu tinggi. Kolesterolnya terlalu tinggi. Baik. Nah, berarti coba ditangani dulu nih Pak. Ini Bapak apa yang sedang Bapak lakukan saat itu? Kita melihat kondisi urat-urat sarafnya. Urat-urat saraf dari pasien Bapak ya, mantan pasien ini sepertinya. Sekarang sudah mantan pasien, sudah sehat ini ya? Sudah sehat. Nah, baik. Ini berarti diurut dulu Pak? Diurut, supaya peredaran darahnya itu lancar kembali. Sudah berapa lama beliau menderita Pak? Saat itu lebih kurang baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Baru 2 bulan yang tertidur? Tertidur. Atau memang kolesterolnya sudah lama, kemudian baru stroke? Kolesterolnya udah lama. Tapi 2 bulan stroke-nya Pak ya? 2 bulan stroke-nya. Ya, ini terapis kita sedang menangani pemirsa, sedang menangani pasiennya pemirsa ya. Ini dipijat-pijat kepalanya nih Pak? Ya, karena sering pusing tadi? Yang saya bilang tadi, orang kena kolesterolnya terlalu tinggi, efeknya juga kepada aliran darah yang tidak menentu, bisa dikatakan. Bisa dikatakan tidak lancar ya Pak ya? Tidak lancar. Sehingga kepala itu akan pening atau pusing. Nah, ini masih ditangani untuk kepala supaya kepalanya itu fresh, bisa fresh kembali ya, karena bisa jadi aliran-aliran yang tersebar itu bisa lancar kembali ya. Bisa lancar kembali. Baik, masih kita saksikan pemirsa bagaimana penanganan dari seorang yang terkena kolesterol tinggi. Nah, ini kenapa nih Pak? Inilah dia nggak bisa bergerak. Maksudnya bergerak bisa, untuk duduk susah. Duduk susah. Ya, ini penanganan hari keberapa? Masih hari yang sama? Ini hari ketiga. Hari ketiga. Karena selang 1 hari, hari ketiga. Berarti dengan pola diurut ya Pak ya, karena stroke juga ya Pak ya. Stroke dari kolesterol tinggi, akhirnya stroke.
Nah, ini sudah mulai bisa berjalan ini pemirsa. Ini 1 minggu. 1 minggu sudah bisa berjalan kembali beliau. Dengan usia sudah cukup tua sepertinya, Pak. Iya. Sudah cukup tua tapi sudah bisa bergerak. Ini semangatnya masih tinggi sepertinya. Ya. Ini kalau udah 1 minggu, ini penanganannya bagaimana, Pak Tengku? Kalau udah 1 minggu dia udah bisa berjalan, itu biasanya kita ajak untuk berjemur. Berjemur, kena sinar matahari kan panas. Ya. Setelah dia panas keluar keringat, baru kita kasih minum air panas lagi, air hangat. Air hangat. Tapi masih dengan diurut ya, Pak ya? Ya, diurut untuk memperlancar peredaran darah dia. Baik, ini 1 minggu masih tetap diurut pemirsa, tapi tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Kalau udah selesai 1 minggu mungkin seminggu 2 kali. Baik, ini masih tetap dilakukan penanganan dari terapis kita ya untuk saraf-saraf atau mungkin aliran darah yang tersumbat sehingga mungkin bisa kembali beliau seperti biasa. Ini insya Allah udah bisa berdiri, bisa berjalan sedikit-sedikit. Ini lebih kurang udah 2 minggu ini. Sudah 2 minggu ya untuk penanganan dari pasien yang terkena kolesterol yang akhirnya menjadi stroke karena kolesterol terlalu tinggi ini Pak ya. Sudah lancar berjalannya nih Pak? Udah agak lancar. Sudah agak lancar. Udah agak lancar. Nah memang dibutuhkan semangat ini seperti yang disampaikan Pak Tengku sebelumnya. Untuk bisa sembuh itu apapun penyakitnya memang tetap semangat dari pasiennya ya Pak ya, yang sangat dibutuhkan selain pengobatan dari siapapun yang sedang menangani. Setelah itu faktor keluarga. Keluarga juga, namanya orang stroke itu nggak boleh marah-marah. Iya. Nah, ini kan udah bisa dia jalan sendiri. Ikhlas sepertinya ya. Ikhlas, habis itu memberi semangat supaya dia punya semangat. Iya, semangat. Kalau misalnya kita marah-marah, dia tambah down, berat dalam berpikir. Makin dia berpikir, bukan malah tambah sehat. Iya. Malah merasa makin tertekan. Betul sekali. Makin tertekan. Ini sudah keluar rumah ini Pak Tengku? Iya. Sudah berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal beliau sepertinya ya. Iya. Masih tertatih sih, masih terbata-bata, tapi tetap sudah bisa lancar. Sudah tidak seperti pertama tadi yang terbaring di kursi santainya. Rata-rata 1 bulan. Rata-rata 1 bulan untuk stroke-nya. Cuman karena dia kolesterolnya belum stabil, kita juga akan memberikan obat untuk menstabilkan kolesterolnya. Setelah dia sembuh dari stroke, udah bisa bergerak, udah bisa, ini kan dia pelaut, udah bisa melaut lagi. Cuma di saat dia mau naik ke kapal lagi, kita kasih trip supaya dia tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang kira-kira akan mengakibatkan dia stroke kembali. Tapi tetap ada penanganan untuk kolesterol, menurunkan kolesterolnya ya? Bukan menurunkan kolesterol, tapi dia menjaga supaya tidak menambah kolesterol. Oh begitu. Sedangkan dari kita kan kita kasih obat untuk menurunkan kolesterol. Iya. Jangan kita kasih obat supaya turun kolesterol, sementara dia sendiri menambah. Oh begitu. Berarti tidak akan turun-turun. Artinya memang tetap setelah stroke-nya sembuh, tetap ada penanganan untuk kolesterol sendiri ya Pak ya. Selain dari obat yang diberikan, tetap dari pasien sendiri ini harus menjaga pola makannya. Jangan sampai kolesterolnya naik kembali. Tetapi kalau seperti kolesterol ini akan ada kemungkinan untuk tetap naik ya Pak ya, ketika pola makan itu sudah tidak seperti orang normal lagi, tidak selayaknya lagi, tetap ada potensi untuk naik ya Pak ya? Ada. Tetap ada. Orang yang belum kena stroke, belum kena kolesterol aja kemungkinan untuk kena stroke, kena kolesterol ya. Apalagi yang sudah kena, sudah pernah kena, pasti akan kembali kena kalau tidak dijaga. Ada hubungannya nggak Pak antara kolesterol ini dengan kopi-kopian? Mengkonsumsi kopi atau yang lainnya yang sejenisnya? Kalau kopi tidak ada hubungan ya? Tidak ada masalah dengan kolesterol. Berarti kopi tidak berpotensi mengakibatkan kolesterol tinggi? Tidak. Nah, asumsi cuma kopi itu bisa saja karena darahnya tinggi, dengan minum kopi bisa saja terjadi stroke ya, bukan kolesterolnya. Tapi memang antara kopi dan kolesterol, memang kopi tidak mengakibatkan kolesterol ya?
Nah, mungkin ini salah persepsi nih. Kayak saya juga pernah mendapat informasi bahwasanya ada yang menyebutkan kopi ini bisa menyebabkan orang menjadi kolesterol tinggi. Ternyata mungkin bisa dikatakan kurang tepat. Kalau menurut ilmu saya itu kurang tepat. Kurang tepat ya, karena memang kopi tidak berpotensi untuk meningkatkan kadar kolesterol seseorang. Baik. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi Pak Tengku nanti untuk pembahasan kita mengenai kolesterol ini. Tadi kita sudah saksikan bagaimana seorang yang terkena kolesterol juga berpotensi untuk terkena stroke ya Pak Tengku ya. Dan sudah kita saksikan juga pemirsa penanganan dari seorang pasien yang mengalami kolesterol tinggi dan juga akhirnya terkena stroke yang ditangani oleh terapis kita itu Bapak Tengku dari Klinik Fajar Terapi. Anda tetaplah bersama kami masih akan melanjutkan medical alternatif bersama Klinik Fajar Terapi setelah jeda pariwara berikut ini. Setelah buka praktek lebih 26 tahun, kami mampu mengobati lebih dari 30 penyakit tanpa operasi. Dengan merujuk kitab Tajul Muluk dan kitab Mujarobat, kami dapat menyembuhkan penyakit stroke, diabetes, asam lambung, lemah syahwat, tidak memiliki keturunan, patah tulang, geser tulang, dan lain-lain. Dengan menggunakan ramuan herbal tanpa efek samping dan ditangani oleh terapis yang ahli di bidangnya, kami wujudkan impian Anda untuk bebas dari berbagai macam penyakit. 2 minggu yang lalu saya mengalami kecelakaan jatuh dari ketinggian 10 meter. Tulang punggung saya bergeser. Saya tidak bisa bergerak. Setelah mendapatkan pengobatan dari Klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sudah banyak merasakan perubahan. Klinik Fajar Terapi buka praktek setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk wilayah Karimun, kami bersedia dipanggil ke rumah. Segera hubungi alamat kami. Klinik Fajar Terapi samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Telepon 0812 77 11 687. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi dengan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu kolesterol ya. Dan kita sudah saksikan sebuah tayangan video tadi mengenai seorang pasien ataupun penderita kolesterol tinggi yang akhirnya berakibat pada stroke yang juga diderita oleh beliau, yang sudah ditangani oleh narasumber kita yaitu Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Kita ulas sedikit mengenai video tadi ini Pak, untuk seorang yang terkena kolesterol tinggi yang kemudian penyakit stroke. Kan ini dua-duanya ada nih Pak, ada kolesterol kemudian ada stroke. Bagaimana penanganannya Pak untuk di Klinik Fajar Terapi sendiri? Yang pertama kita harus mengobati stroke-nya dulu. Stroke-nya terlebih dahulu ya? Stroke-nya dulu. Kalau stroke-nya udah tertangani, setelah itu baru kita lanjutkan dengan kolesterolnya. Karena kolesterol ini kan penyakit yang sudah lama dia derita, sedangkan stroke-nya kan baru berapa bulan. Iya, berarti stroke-nya dulu ya? Stroke-nya dulu. Stroke-nya dulu. Berarti untuk penanganan dari penyakit kolesterol dan stroke ini tetap dengan menggunakan urut ya Pak ya? Tetap dengan metode urut? Urut dan ramuan obat dan ramuan. Berarti memang lebih kurang kalau untuk di klinik Bapak sendiri, kalau untuk penyakit selain patah tulang itu tetap dengan diurut dan dicari penyebabnya nih Pak ya. Penyebabnya. Di mana yang tersumbat begitu ya, dicari benar-benar ditemukan. Oh di sini masalahnya. Berarti tidak diandai-andaikan saja ini sepertinya nih Pak. Baik. Nah untuk seseorang ini Pak yang saat ini sedang menderita penyakit kolesterol, tetapi belum terkena stroke. Apa nih yang bisa Bapak berikan saran ataupun juga ya mungkin sebangsa himbauan kepada mereka? Kalau yang sudah terkena stroke, terkena kolesterol tinggi, yang pertama dia harus rajin olahraga. Karena dengan olahraga badan akan menjadi panas. Di saat badan panas, namanya lemak di dalam tubuh akan mencair. Terbakar. Yeah. Dia mencair kan? Nah, kalau ada lemak-lemak tetap mencair. Setelah dia berolahraga sampai keluar keringat, panas badan, setelah itu dia harus minum air yang lagi hangat. Pada saat setelah olahraga itu ya? Setelah olahraga, berkeringat itu Pak ya? Jadi bukan minum es Pak? Bukan. Sepertinya enaknya minum es itu Pak? Nah, kalau mau sehat, maka minumlah air hangat. Minum air hangat ya. Kalau mau tidak sehat, mau enaknya, mau seger, minumlah es. Oh, minum es. Berarti jangan minum es seharusnya ya, Pak? Kalau mau sehat, minum air hangat. Tergantung pilihan ini ya. Tergantung pilihan. Maunya kemana? Mau sehat atau mau segernya saja begitu.
Berarti memang disarankan untuk minum air hangat, Pak, minum air hangat setelah berolahraga. Selanjutnya, air hangat tersebut yang dicampur paling tidak 1 sendok teh air jeruk nipis. Air jeruk nipis. Itu buat yang sudah terkena. Yang sudah terkena kolesterolnya tinggi. Untuk mengurangi kolesterol. Dan itu bisa untuk apa itu? Untuk obat diet itu. Untuk diet bisa juga ini ya. Buat ibu-ibu kayaknya dibutuh ini, Pak. Pertama dia habis olahraga. Olahraga ini logikanya begini. Di saat habis olahraga kan badan kita panas. Ya, bergerak semuanya. Di saat panas, lemak-lemak akan mencair. Mencair, ya. Setelah cair, kita minum air hangat. Babat lagi dengan air hangat, ya. Kan tambah cair dia. Tambah cair. Di saat tambah cair, minumlah air jeruk nipis. Ya. Yang dicampur air jeruk nipis. Kenapa? Karena lemak bisa larut dalam asam. Cuma asam yang bisa langsung melarutkan lemak, saya lihat daripada jeruk-jeruk yang lain lebih cepat jeruk nipis. Jeruk nipis. Kalau jeruk limau itu tidak, kadang-kadang ada tidak langsung larut. Berarti jeruk nipis bagus ya? Jeruk nipis lebih bagus menurut saya. Ya, menurut penelitian Pak Tengku ini. Siapa tahu kadang-kadang kan ada orang yang lebih yakin, kok pendapat orang lain si A begini, kok pendapat Tengku begini. Ya namanya pendapat saya. Iya, yang pernah ditemui begitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya sama dengan yang lain, untuk apa saya kan? Kita memang ada perbedaan gitu. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Ini khasnya Pak Tengku. Gitu. Itu cara penanganan dari Pak Tengku. Berarti olahraga, kemudian minum air hangat, dan juga kalau bisa ditambah dengan perasan jeruk nipis sedikit, Pak ya, air jeruk nipis. Selain itu, Pak, selain berolahraga untuk bisa mengatasi ataupun menurunkan kolesterol. Dengan ini sauna. Sauna. Kenapa? Kalau sauna kan hangat juga, berkeringat juga. Dia dengan uap juga kan, panas juga. Kalau tidak dengan sauna ya infrared bisa. Cuma kalau saya menyarankan yang lebih gampang dan lebih mudah dan murah, olahraga, air hangat, cuma ngambil dari dispenser atau termos, udah selesai. Tambah jeruk nipis sedikit. Tambah jeruk nipis sedikit. Itu murah meriah ya, Pak ya. Tapi kalau saya suruh dengan sauna, habis itu dengan infrared, kan beli alatnya aja udah berapa? Iya, gitu. Betul sekali. Kan lebih praktis dengan air hangat gitu. Nah, berarti ini sepertinya kita himbau kepada masyarakat untuk tetap bisa rajin berolahraga ya. Bisa hidup sehat. Hidup sehat, berolahraga walaupun belum terkena kolesterol, berolahraga insya Allah nggak terkena kolesterol ya Pak Tengku. Nah, selain itu Pak Tengku, untuk mungkin selain tadi kan kita sudah melihat dari penanganan secara kegiatan ini, kalau dari pola makan sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Pola makan kalau saya cenderung jangan berlebihan. Sama seperti gini, kalau kita minum susu itu kan proteinnya tinggi dan itu bagus untuk kesehatan. Coba kalau kita minum 1 hari 1 kaleng susu, kira-kira 1 minggu bagaimana? Melar ya Pak ya? Melar. Jadi segala sesuatu itu janganlah berlebihan, itu aja. Iya, kalau bahasa tren itu jangan lebay ya Pak ya. Baik, berarti tetap ada pola makan untuk apapun jenis penyakit, sepertinya tetap pola makan Pak ya. Yang penyakit yang di dalam tubuh yang tidak diakibatkan seperti luka ataupun juga patah tulang. Patah tulang juga untuk penanganan tetap dengan pola makan yang teratur ini Pak. Tetap ada pantangan ya Pak ya. Nah, berarti pemirsa apapun yang sedang mungkin pemirsa alami saat ini, yang sedang pemirsa rasakan keluhan-keluhan atau penyakit, awali dengan pola makan yang sehat. Ya Pak, olahraga yang teratur dan juga tentunya dengan istirahat juga yang cukup ini Pak. Tetap dipenuhi dengan buah-buahan ya Pak ya. Baik, kalau begitu Pak Tengku terima kasih banyak Pak sudah bersama kita pada kesempatan kali ini di Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi dan sudah berbagi informasi bersama pemirsa Karimun TV juga. Baik pemirsa, sudah cukup lengkap sepertinya pembahasan kita mengenai kolesterol yang seperti yang kita sudah saksikan tadi justru bisa berakibat terhadap timbulnya sebuah penyakit baru, yaitu penyakit stroke. Nah, bagi Anda mulailah untuk menemukan solusi kesehatan dan baik. Nah, bisa jadi Klinik Fajar Terapi merupakan salah satu solusi kesehatan yang memang sedang Anda cari selama ini. Bagi Anda yang ingin datang langsung ke Klinik Fajar Terapi, Anda bisa langsung ke lokasi praktek Klinik Fajar Terapi itu di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun. Dan Anda bisa menghubungi terapis kita Bapak Tengku melalui nomor handphone di 0812 77 11687 dan di 0853
74660767. Baik pemirsa, demikian tayangan program Medikal Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan topik yang berbeda, tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Saya Tian Bastian pamit dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.